dengan 5 televisi swasta di Indonesia, RCTI, SCTV, Indosiar, TPI, dan ANTV, menghimpun berita-berita di seluruh tanah air untuk Anda. Dan siang ini saya Diana Novita bersama Riza Pahlawan akan menyampaikan topik-topik berita aktual seluruhnya selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara, Presiden Soeharto hari ini menerima pimpinan Universitas Indonesia yang menyampaikan rangkuman eksekutif pedulian Universitas Indonesia terhadap tatanan masa depan Indonesia. Presiden hari ini juga menerima pimpinan DPR MPR RI. Berita selengkapnya disampaikan reporter TVRI. Rektor Universitas Indonesia Profesor Dr. Budi katakan hal itu kepada wartawan mengutip penjelasan Presiden ketika menerima pimpinan Universitas Indonesia di kediaman Jalan Cendana, Jakarta pagi tadi. Rektor UI juga menambahkan, karena negara kita adalah negara hukum, maka persoalannya adalah bergulir ke DPR yang bisa kita berdayakan. Pimpinan UI diterima Presiden Soeharto untuk menyampaikan rangkuman eksekutif Simposium Kepedulian UI terhadap tatanan masa depan Indonesia yang berisi hasil rangkuman aspirasi yang berkembang di kalangan akademis menyangkut reformasi baik di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Dalam pembicaraan dengan Presiden yang digambarkan Profesor Budi Santoso, suasananya sangat manis, juga disinggung mengenai suksesi. Satu kebahagiaan yang tersendiri bahwa Universitas Indonesia dipercaya untuk menyampaikan aspirasi yang berkembang tidak hanya di universitas tapi juga berkembang di masyarakat yang pada kali ini sangat dinamis sekali dari waktu ke waktu. Dalam menanggapi proses reformasi ini, maka kami telah membuat satu simposium yang membuahkan satu rangkuman eksekutif yang kemudian kita kirimkan kepada pemerintah, kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan kepada masyarakat. Pada kali ini, pagi hari ini, kita melakukan dialog langsung kepada dengan Presiden Soeharto dan para Menteri Koordinator beserta Wapres dengan Mendikbud. Dari apa yang kita bisa cermati, maka Bapak Presiden telah membaca berkali-kali, kemudian memahami, mengerti, dan mengajak untuk melaksanakannya. Apa yang dilakukan oleh kepala negara, bahwa reformasi telah digulirkan pada tanggal 1 dan diagendakan secara nasional. Boleh dikatakan bahwa apa yang diingin oleh kita semua, aspirasi yang terdapat di masyarakat, bisa dikatakan bahwa tahap awal reformasi kita berhasil. Tahap kedua yang paling berat adalah mengisinya. Dan dengan cara mengisinya, maka karena masalahnya adalah krisis moneter, krisis ekonomi, politik, dan hukum, maka telah ada di sini. Saya kira tidak perlu disebutkan lagi. Tapi ada satu hal lagi, karena sekarang ini telah bergulir, dan saya kira reformasi politik hukum ini harus ditanggapi dengan cermat oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan panjang tangan kita atau lidah daripada rakyat. Dan seharusnya DPR bisa melakukan dengan kecepatan dan percepatan, karena bangsa Indonesia dipacu oleh waktu. Itu adalah
dokumen yang kami sampaikan.